warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bina Akidah Akhlak. Untuk kelas 4 kita akan membahas materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Pelajaran 9, materinya bisa Anda lihat pada halaman 102, 103 dan 104 ya. Pada bagian 2 ini kita akan membahas sifat-sifat Nabi dan Rasul, sifat jaiz, dan juga memiliki sikap jujur sebagai implementasi beriman kepada Nabi dan Rasul. Baiklah sekalian, pada halaman 102 mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul ini terbagi menjadi 3. Pertama sifat wajib, kedua mustahil, dan ketiga sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang harus ada, yang pasti ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Sementara sifat mustahil adalah sifat yang mustahil ada atau tidak mungkin ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Ini pastinya adalah lawan daripada sifat wajib, ya, lawan daripada sifat wajib. Kalau sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul ini sifat yang boleh ada pada Nabi dan Rasul. Ini sifat umumnya kebanyakan manusia ini ya. Baik. Pada sifat wajib Nabi dan Rasul, anak-anak bisa lihat ada 4 sifat yang wajib ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Pertama, siddiq. Apa itu? Itu benar. Jadi perkataannya, ucapannya, tingkah lakunya, perilakunya itu benar. Karena apa? Nabi dan Rasul itu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amanah. Amanah apa? Dapat dipercaya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang disampaikan dari asalnya, datangnya dari Allah. Apalagi ayat-ayat itu, firman-firman Allah itu kan dibawa sama malaikat Jibril kan. Itu jadi tidak bisa mengarang-arang sendiri Nabi dan Rasul. Apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah dibimbing, sesuatu yang sudah diarahkan, pesan dari Allah. Jadi apa yang disampaikan sesuatu yang dapat dipercaya. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Para Nabi dan Rasul tidak mungkin tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan sampaikan, itu Nabi dan Rasul pasti sampaikan kepada umatnya, ya. Itu namanya tabligh, menyampaikan. Nah, kemudian apa lagi? Fatanah artinya cerdas. Cerdas itu Nabi dan Rasul tidak mungkin seorang yang bodoh. Karena apa? Nabi dan Rasul yang ngajar Allah langsung, yang bimbing Allah langsung. Tidak mungkin jadinya para Nabi dan Rasul orang-orang yang bodoh. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang cerdas, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah umatnya. Nah, anak-anak, kita diperintahkan untuk meniru sifat-sifat mulia ini, ya, bahwa kita harus berperilaku benar, berkata benar, ya, amanah. Kalau diberi pesan atau kewajiban, tugas atau apalah gitu ya, kita laksanakan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya, amanah. Kemudian tabligh, kalau ada memang sesuatu yang harus kita sampaikan kepada pihak lain, ya kita sampaikan. Itu artinya tabligh, ya, menyampaikan. Kemudian lagi fatanah, cerdas. Ya, kalau kita mau cerdas, belajar, ya. Banyak bergaul, banyak belajar, banyak membuka wawasan, banyak memperhatikan yang terjadi di sekeliling kita, gitu ya. Nah, jadi belajar itu tidak selalu harus baca buku, tidak. Bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan siapa saja, kita perhatikan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik diikuti, ya, yang buruk ditinggalkan, dijauhi. Nah, itu semua itu bagian dari belajar. Itu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kemudian sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul apa? Kebalikannya. Pertama kizib itu apa? Dusta dan bohong. Itu kan kebalikan daripada siddiq. Kemudian khianat tidak dapat khianat itu ya khianat dari bahasa Arab khianat, ya bahasa Indonesia juga khianat, tidak dapat dipercaya. Itu lawan daripada amanah. Yang ketiga kitman itu menyembunyikan ini tidak menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, disembunyikan. Nah, itu lawan daripada tabligh tadi menyampaikan kan. Kemudian ada apalagi balada itu bodoh. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang bodoh. Ya kalau kita nggak mau belajar, nggak mau memperhatikan di sekeliling kita, nggak mau bergaul, nggak mau buka buku, nggak mau
berpikir, merenung, gitu ya, kita nggak belajar, ya kita jadi orang yang bodoh. Nauzubillah. Jangan sampai anak-anak jadi orang yang bodoh ya, Nak ya. Kita harus belajar yang rajin mumpung masih kecil, jadi bekal untuk hidup anak-anak yang masih panjang nanti kan. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Nabi. Selain memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz Nabi dan Rasul berbeda dengan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat jaiz ini, kalau jaiz itu artinya boleh gitu. Bisa terjadi, bisa tidak. Artinya boleh ini sesuatu yang lazim terjadi, sesuatu yang umum pada umumnya manusia. Jadi Nabi juga bisa lapar gitu, karena apa? Ya dia manusia juga gitu ya. Nabi bisa haus, bisa capek, bisa pusing, bisa apa ya? Ya butuh mau berkeluarga, berumah tangga itu. Ya jadi hal-hal yang umum, yang lazim, yang dilakukan atau dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, Nabi juga butuh. Nabi juga perlu. Karena apa? Nabi juga manusia, gitu ya. Nabi juga manusia pada umumnya seperti kita. Ya, hanya saja Nabi membedakan dengan kita. Nabi ini dibimbing sama Allah karena dekat dengan Allah, kecintaan mereka kepada Allah, dan Allah juga cinta kepada mereka, ya. Sehingga mereka Allah bimbing langsung. Nah, kalau anak-anak ingin dibimbing sama Allah, ya itu tadi, taat pada Allah, patuh sama perintahnya, larangannya, sehingga Allah juga cinta sama anak-anak. Allah, insya Allah bimbing, ya. Nah, kemudian bagian D, memiliki sikap jujur sebagai implementasi beriman kepada Nabi dan Rasul. Jujur merupakan suatu perilaku atau sifat seseorang apa adanya, tidak suka berbohong kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Jika berbicara selalu apa adanya, tidak ada kebohongan, ya. Kemudian berperilaku jujur hendaknya dimiliki dan dilakukan sejak anak-anak. Nah, ini memang kalau sesuatu yang sudah dijadikan kebiasaan dari kecil, insya Allah sampai nanti dewasa, sampai tua itu sudah terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa dari kecil bohong, nanti sampai tuanya jadi pembohong nanti ya. Nauzubillah, jangan sampai ya anak-anak, biasakan jujur, insya Allah nanti besar, nanti dewasa, nanti sudah tuanya juga dikenal orang, jadi orang yang baik, orang yang jujur, perkataannya bisa dipercaya. Kalau nggak terpercaya sama orang jauh dari kita, orang nggak mau bergaul, nggak mau dekat-dekat sama kita, ya, nggak mau punya urusan sama kita, jauh-jauh. Nanti ya, susah cari kerja, susah cari uang, susah apa lagi, ya, susah bergaul sama orang, ya, susah berdakwah. Kalau anak-anak mau berdakwah, ya gimana mau berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, orang dikenal sebagai orang bohong, gitu ya. Kemudian di sini kita ada ayat Al-Qur'an At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi di sini ayatnya menyuruh kita untuk bersama-sama dengan orang yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, ya. Dalam ayat tersebut Allah berpesan agar orang-orang mukmin menjadi orang yang bersih dan jujur serta selalu berada bersama orang-orang yang jujur dan benar juga. Jadi agar apa? Kalau kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang jujur, orang benar, insya Allah perilaku kita menjadi baik juga, ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di ujung pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul, pelajaran 9. Rasanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.